Perkenalkan, nama saya Tiffany Nita Karina Ginting dengan NIM 5213240019. Di sini saya akan membuat video konsultasi gizi dengan kasus sirosis hati. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu, mari silakan masuk. Iya, Saya Tiffany, ahli gizi yang bekerja pada saat ini. Dengan Ibu siapa? dengan Ibu Zara Bu. Oh baik, dengan Ibu Zara. Silakan duduk Ibu. Iya, makasih Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi saya punya keluhan, bahwasanya saya nyeri di ulu hati sudah sekitar 1 bulan gitu Bu. Tapi di rasa berat nyerinya itu di 3 hari belakangan ini Bu. Jadi saya memutuskan untuk medical check up dan direkomendasikan atau dirujuk dokter saya ke ahli gizi biar saya tahu gimana kondisi saya gitu Bu. Oh begitu. Boleh saya lihat Ibu surat rujukan dokternya? Boleh Bu? Mohon maaf Ibu Zara, Ibu didiagnosis terkena penyakit sirosis hati. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit menular dan bersifat kronis. Sirosis hati disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya virus hepatitis B dan virus hepatitis C, serta beberapa faktor lainnya yang merusak hati. Selain itu, mengkonsumsi minuman keras juga dapat menyebabkan penyakit sirosis hati. Sirosis hati juga dapat disebabkan oleh penyakit hepatitis A. Hal ini dikarenakan mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang tidak bersih. Oleh karena itu, pencegahan yang tepat dapat dimulai dari memakan atau meminum makanan dan minuman yang bersih. Selain itu, virus hepatitis C dan virus hepatitis B ini juga merupakan penyakit menular yang dapat diderita dari hubungan seks yang tidak aman dan juga berbagi jarum suntik antara sesama pengguna narkotika. Sehingga ketika kita terkena penyakit sirosis hati, organ hati kita tidak dapat bekerja melakukan fungsinya semestinya. Akibatnya adalah penderita sering mengalami mual, anoreksia, gangguan pencernaan seperti penyerapan, seperti cepat merasa kenyang, pengosongan lambung menurun, serta sering timbul asites ataupun adanya penumpukan cairan di dalam perut. Hal tersebut akan menyebabkan penderita mengalami gizi kurang. Oh begitu. Ya, oleh karena itu tujuan konseling kita pada hari ini adalah untuk mendiskusikan tentang perubahan pola makan Ibu ke arah pola makan yang dianjurkan, yaitu pola makan tinggi energi dan juga tinggi protein, serta untuk mencegah pemecahan protein ataupun katabolisme protein dan meringankan gangguan sirosis hati Ibu seperti gangguan pencernaan, penyerapan, serta asites. Konseling gizi kita akan berlangsung selama beberapa menit ke depannya Ibu, yang akan membahas tentang data laboratorium, data antropometri seperti tinggi badan dan berat badan Ibu, data riwayat klinis, data riwayat makan Ibu, data personal, serta diagnosis dan intervensinya. Oh begitu Bu, baik Bu. Saya harap Ibu bersedia untuk bekerja sama dengan saya untuk memberitahukan informasi selengkapnya sehingga konseling kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bu. Baik, kalau saya boleh tahu Ibu umur berapa? Saya 68 tahun. Baik, umur 68 tahun Ibu. Sebelumnya sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan saat melakukan medical check up ke dokter? Sudah Bu. Sudah melakukan ya Ibu. Baik. Dari hasil surat rujukan dokter, berat badan Ibu 65 kg, tinggi badan Ibu 175 cm, sehingga diperoleh indeks massa tubuh ataupun IMT Ibu 21,22. Hal ini menunjukkan IMT Ibu termasuk kategori normal ya Ibu. Bisa dilihat di sini normal itu 18,5 sampai 25,0. Sedangkan Ibu 22,1 yang menunjukkan Ibu berada di antara rentang ini. Begitu. Jadi status gizi Ibu baik ya Ibu. Oh berarti saya gizinya baik gitu Bu. Ya benar. Untuk data laboratorium yang dilakukan, pemeriksaan bilirubin direct dan pemeriksaan bilirubin indirect Ibu serta SGOT dan SGPT Ibu meningkat. Itu maksudnya gimana ya Bu? Jadi maksudnya itu adalah penderita sirosis hati cenderung mengalami kadar bilirubin, SGOT, SGPT yang meningkat Ibu. Oh begitu Bu. Iya, benar sekali. Lalu di sini saya lihat untuk riwayat fisik klinis Ibu, tekanan darah Ibu 110/80 mmHg. Ini merupakan tekanan darah yang normal ya Ibu. Laju respirasi Ibu 20 kali per menit, ini juga normal.
Untuk pemeriksaan USG abdomen yang telah ibu lakukan bersama dokter, didapatkan kesan pengecilan hati pada hati ibu. Ini merupakan gambaran sirosis hati, di mana ketika kita terkena penyakit sirosis hati, hati kita itu cenderung seperti mengecil begitu ibu, berdasarkan hasil USG yang telah dilakukan oleh dokter. Untuk makan biasanya ibu makan berapa kali? Saya biasa makan 3 kali sehari Bu. Cuma di 1 bulan terakhir ini saya sering mengalami mual dan muntah, sehingga saya makan tuh cuma 1 sampai 2 kali sehari aja Bu. Oh begitu, dikarenakan mual dan muntah ya ibu. Iya. Pernah mencoba untuk makan makanan lunak seperti bubur atau yang lainnya? Kadang hal ini membantu loh ibu. Kalau untuk bubur sebenarnya saya pernah dibuatkan oleh suami saya Bu, karena suami saya merasa berat badan saya semakin turun gitu Bu. Jadi sudah pernah dibuatkan, namun saya tidak suka bubur dikarenakan teksturnya saya rasanya ingin muntah gitu Bu, ya teksturnya yang lembek gitu Bu. Oh, jadi karena teksturnya ya ibu, jadi ibu merasa mual dan muntah ketika makan bubur. Iya. Oh begitu. Untuk hewani ibu biasanya makan apa aja? Kalau saya sih makannya telur dadar, itu pun bisa terhitung 3 sampai 4 kali gitu lah Bu per minggu. Saya lebih seringnya mengkonsumsi tempe dan tahu gitu Bu. Tempe dan tahu ya ibu. Iya. Untuk sayurnya bagaimana? Kalau sayur saya sangat suka sayur, jadi di setiap kali makan tuh saya pasti makan sayur Bu. Oh bagus sekali ya ibu, sudah makan sayur di setiap kali makan. Kalau buahnya gimana ibu? Kalau buah, saya jarang makan buah dikarenakan harganya yang mahal Bu. Jadi kalau misalnya makan buah tuh pasti kayak dia pisang atau pepaya, itu pun kalau lagi panen di kebun saya, atau enggak kalau saya dikasih tetangga gitu sih Bu. Oh begitu, jadi makan buah kalau misalnya dikasih tetangga atau lagi panen aja ya ibu. Iya, Bu. Ya. Ibu pernah minum alkohol atau mempunyai kebiasaan minum alkohol atau makan makanan yang berpengawet, berpewarna atau sejenisnya ibu? Kalau saya tidak pernah minum alkohol dan tidak pernah juga Bu makan makanan yang berpengawet atau sejenisnya gitu Bu. Ada riwayat penyakit ibu sebelumnya ataupun ada keluarga ibu yang mungkin mengalami penyakit sirosis hati juga sebelumnya? Kalau saya dan keluarga sejauh ini tidak ada riwayat penyakit hati ya Bu. Berarti tidak ada ya ibu Tidak riwayat ada. penyakit dan juga riwayat dari keluarga. Ya. Baik ibu. Sebelumnya ibu pernah mendapatkan informasi ataupun pengetahuan terkait penyakit sirosis hati? Belum Bu, karena saya juga baru tahu saya mengidap penyakit sirosis hati ini Bu. Begitu, baik. Baik ibu, berdasarkan data-data yang ada, asupan energi dan protein ibu itu kurang dari kebutuhan ibu dikarenakan ibu mengalami mual dan muntah, sehingga ibu jadinya tadi malas makan. Dapat dilihat dari frekuensi makan ibu hanya 1 sampai 2 kali saja per hari. Lalu untuk data laboratorium ibu seperti bilirubin, SGOT, SGPT ibu itu meningkat dan juga adanya kesan pengecilan hati di dalam tubuh ibu. Hal ini dikarenakan penyakit sirosis hati yang didiagnosis sebelumnya. Lalu untuk pengetahuan juga, pengetahuan ibu untuk memilih makanan untuk penderita sirosis hati juga masih kurang ya, dikarenakan ibu tadi juga belum pernah mendapat edukasi ataupun pengetahuan ya terkait penyakit sirosis hati. Hal ini dapat dilihat dari ibu yang hanya memakan lauk protein nabati saja. Seharusnya itu makan nabati dan hewani harus seimbang dikarenakan mereka mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi energi sama protein saya itu tidak cukup Iya, gitu maksudnya benar. Bu. Oh, jadi hasil lab saya juga meningkat, sama pengetahuan saya juga tidak terlalu bagus gitu ya Bu. Iya, benar sekali ibu. Oleh karena di sini saya akan memberikan intervensi gizi ataupun rencana diet berdasarkan masalah dan diagnosis gizi ibu tadi, yaitu diet hati. Sebentar ibu, saya ambil tiketnya. Jadi diet hati itu merupakan diet yang diberikan kepada pasien dengan penurunan fungsi hati. Tujuannya itu apa? Supaya memperbaiki atau mempertahankan status gizi. Seperti ibu tadi kan status gizinya sudah baik. Jadi di sini tujuannya supaya mempertahankan status gizi ibu yang sudah baik tadi. Lalu untuk mencegah pemecahan protein di dalam tubuh, untuk mencegah kerusakan jaringan hati lebih lanjut, serta untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya asites. Jadi prinsip diet hati ini adalah diberikan energi disesuaikan dengan kebutuhan ibu, diberikan protein disesuaikan dengan kebutuhan ibu, akan tetapi biasanya energi dan protein itu diberikan tinggi ya ibu sesuai
pemecahan protein di dalam tubuh ibu. Lalu untuk protein juga diutamakan mengandung BCAA ya ibu, yaitu asam amino rantai cabang yang banyak terdapat pada kacang-kacangan begitu. Lalu lemaknya diberikan cukup, terutama lemak yang mudah dicerna seperti lemak MCT. Selain itu, cairan dan minuman serta garam dibatasi kalau misalnya ibu ada asites ataupun penumpukan cairan di dalam perut. Serta bentuk makanan lunak dengan porsi kecil dan juga sering begitu ibu. Lalu di sini saya akan melakukan perhitungan kebutuhan energi untuk ibu dan zat gizi lainnya. Saya boleh minta waktunya sebentar ibu untuk menghitung kebutuhan ibu. Ya, boleh dilihat-lihat dulu leafletnya. Baik ibu, dari perhitungan yang sudah saya lakukan sebelumnya tadi, untuk penderita penyakit sirosis hati diberikan energi 1950 kilokalori per hari. Untuk proteinnya juga tinggi ya ibu, yaitu 65 gram per hari. Serta untuk kebutuhan lemaknya cukup, begitu juga dengan kebutuhan karbohidrat. Lemaknya itu 48 gram per hari dan karbohidratnya 317 gram per hari. Setelah itu batasi juga penggunaan natriumnya ibu, tidak boleh lebih dari 2000 mg per hari, serta jangan lupa untuk konsumsi serat yang cukup, yaitu 20-25 gram per hari. Baik Bu. Di sini saya berikan contoh rekomendasi menu, di mana karena ibu tadi makannya sangat kurang, di sini saya menganjurkan untuk makan frekuensi seringnya ibu minimal 6 kali dalam sehari, 3 kali makan utama, 3 kali makan selingan. Di sini saya berikan contoh rekomendasi menunya dari pagi, untuk makan paginya apa aja, untuk selingannya apa, terus untuk makan siang, selingan siang, malam, dan makan malamnya itu apa saja. Ini saya berikan contoh rekomendasi menu yang boleh ibu ikuti nanti di rumah. Lalu di sini juga ada pengaturan makanan ibu, apa aja makanan yang dianjurkan untuk ibu makan dan apa aja makanan yang tidak dianjurkan ataupun dibatasi untuk ibu makan. Nanti boleh dibaca-baca sambil diingat-ingat supaya nanti di rumah tidak lupa ya ibu. Ya. Lalu selanjutnya itu ada untuk pengaturan jam makan ya ibu. Jam makannya juga harus teratur. Di sini makan paginya itu dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Terus untuk selingan paginya jam 10 pagi, makan siangnya jam 12 sampai jam 1 siang, dan selingan sorenya jam 4 sore, makan malamnya itu jam 6 sampai jam 7, dan selingan malamnya itu di jam 9 malam ya ibu. Baik Bu. Ya, apakah ibu dapat mengerti dari apa yang saya sampaikan tadi? Saya sudah mengerti Bu. Ya, ada lagi yang perlu saya bantu ibu atau ada yang ibu ingin tanyakan? Kebetulan saya sudah mengerti. Baik ibu, bagus sekali ya. Sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai ya ibu. Saya berharap apa yang telah kita sepakati sebelumnya tadi dapat ibu jalankan dengan baik. Jika ada yang ibu ingin tanyakan lagi atau ada yang ibu kurang mengerti, dapat menghubungi saya atau dapat kembali lagi ke sini ya ibu. Ibu. Ya ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Semoga konseling hari ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari ya ibu. Terima kasih banyak ya Bu.